Dan kita tiba di episode 1 dari podcast Randomness Personified, yaitu video games. Is it bad? Jadi seperti yang kita tahu ya, di zaman sekarang video game dikenal sebagai candu gitu, sebagai suatu drug dimana kayak kamu ada yang ngegame gitu, kamu ngegame 12 jam per hari gak inget apa-apa gitu, kamu ngegame terus gak inget sama kewajiban ya, kamu ngegame terus gak inget sama kuliah atau kerja dan lain-lain. Ada juga yang mengenal video game sebagai salah satu alasan anak mereka antisosial ataupun sumber dari kemalasan anak itu sendiri dan hobi buruk lainnya. Itu adalah satu hal yang banyak sekali di blow up media tentang video game ya, dan seakan-akan painting a picture that playing video game is that bad. Dan sebagai mantan dari anak yang selalu ngegame pada masa kecilnya, I will give you my insights. Jadi mari kita, lebih tepatnya saya ya, lebih tepatnya saya akan tilas balik saat saya kecil. Jadi di pengalaman kecil saya, nggak banyak teman yang saya punya di sekolah. Begitulah. Saya bukanlah anak yang benar-benar sosial banget. Saya ingat dulu waktu SD ada kayak anak-anak yang join ekskul basket. Ada anak-anak yang pinter banget matematikanya. Ada anak-anak yang gokil gitu. Tiap pulang sekolah mesti dijemput Mercy. Dan yang tepak pensilnya yang kayak mobil-mobil yang bertingkat itu. Keren banget. Dan entah kenapa aku sejak kecil gak pernah bisa menjadi orang-orang kayak gitu. Aku inget dulu waktu kecil, I didn't have those traits. I didn't have those habits that would somehow make me a famous kid. Aku adalah anak yang inget banget aku dulu waktu TK, seneng banget tiap pulang sekolah because I can always fire up my PlayStation and play some games. Alasannya kenapa? Itu dia, nggak banyak teman. Jadi mungkin ini I'm being such a sore loser ya, tapi bagiku ngegame malah memberikanku sebuah pengalaman di mana aku relate banget sama karakter-karakter yang ada di dalamnya. Dan aku relate juga sebagai dialog-dialognya, dan orang-orang di dalamnya somehow makes it so much immersive than me. Mungkin memang benar ya kalau alasannya video game is way bigger than life. I agree to that. Dan apa ya, dulu tuh dikit banget yang punya PlayStation. Dikit banget. Mungkin aku salah satunya ya malah. Jadi aku ingat Words Got Out, dan aku adalah anak yang pertama kali dapat PS1, anak yang pertama kali dapat PS2, anak yang pertama kali dapat PS3. Bayangin, aku ingat I was once famous in my class because I got all those consoles. Karena apa ya? Mungkin papaku tahu kalau aku anak yang ya tidak terlalu sosial di sekolah. So he bought me a lot, and I just eventually just play games during my time as a childhood. Dan kerennya eventually teman-temanku pingin main di rumahku gitu, dan I eventually make some new friends along the way. Jadi kayak aku inget banget mereka tuh main apa ya, game-game kecil gitu. Kalau SD tuh balapannya masih kayak balapan-balapan Disney Cars, wih. Atau main game-game sepak bola tuh yang dimana pemainnya masih Batistuta atau Ronaldo da Lima gitu, yang kalau mencet kotak di depan gawang auto masuk. Iya. Aku ingat banget dulu kecil kayak gitu. Dan somehow ya, aku yang awalnya antisosial, I just end up making new friends along the way gitu. Jadi aku ingat para anak-anak yang dari klub basket tuh, mereka sepedaan dari apa ya, kayak ya tempat klub basket mereka menuju rumahku just to play the PlayStation. I mean it's like ya, aku tahu kayak ini seperti pertemanan terselubung ya. Kayak
Ya mereka mau berteman dengan aku hanya untuk bermain, but for me it was enough gitu. Buat aku kecil ya, I was not as woke as I am now, dan kayak pengalaman pertama kayak gitu kayak ya membuatmu gak ansos banget lah, kayak pasti ada conversation that you make along the way. Itu yang pertama, yang menurutku during my childhood memories itu yang paling kena sih, yang paling dapet gitu. Yang kedua, seperti yang udah aku ucapin sebelumnya, aku bukan anak yang berbakat secara akademis maupun non akademis. Boom, nggak berbakat gimana lagi tuh untuk ya apalagi dalam apa ya kayak etnis Tionghoa seperti aku kayak gini. Kalau lu nggak berbakat di akademis dan non akademis, usually you will not get awarded that much. You will not get a congratulatory things from your parents as a child. And I experienced it. Tidak banyak yang award me for my achievement, which is close to none, but instead it comes from the game itself. Jadi kalian mungkin berapa ya yang nge-game pasti ingat ada berapa game yang bentuknya kayak petualangan, RPG, journey, things like that. And somehow ya, you will always be the hero. Wow, gitu kayak kamu adalah the chosen one yang dipilih untuk menyelamatkan dunia. Bla 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 bla, dan orang-orang menunggumu, cewek-cewek menantimu dan sebagainya. You are the diva of the world, you are the savior of their broken world. Dan jujur ya, buat aku waktu kecil that means so much. Saat aku menyelamatkan dunia mereka saat di video game, they always give me a lot of things, a lot of dialogues that says, thank you so much for saving our world. You're the best. You are the hero of our lifetime. Things like that. Dan itu saat aku kecil membuatku merasa kayak I matter. Dan kayak apa ya, mungkin this sounded cheesy, but for me it was like kayak wanjir, kayak ini keren banget sih bagiku waktu kecil. It was like getting something that I never knew I needed it. Kayak it was something like I never got from my parents, and instead I got from video game. Jadi buat anak yang nggak selalu menonjol bagi aku waktu kecil, this really helps me a lot. This improves my self-esteem, my confidence, and a lot of my interpersonal skills as I grew up. Yes, I am confident to say that I learned it from video games. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ini mungkin nggak banyak ya, mungkin cuma aku yang merasakan dari beberapa teman-teman gue yang main video game dari kecil ya. I learned a lot of English from it. Jadi awal-awal tuh I have a problem with playing video game ya kan, apalagi kalau lu mulai waktu TK gitu, dimana bahasa Inggrisnya masih sebatas kayak door, fish, goldfish, spoon, things like that. Aku aja udah tahu kayak new game, load game itu apa gitu. Ya kan, kayak ya biasalah anak kecil. Taunya new baru. Oh iya, berarti itu yang baru. Click it. And eventually kayak satu hari aku menyadari kalau kita bisa buka option dan kita bisa menyalakan subtitles for dialogues dan kayak apa gitu. And it really helps me in improving my English. Jadi kayak ini mungkin terlalu stretching ya, tapi ini kayak sejenis belajar dari Netflix sebelum era Netflix itu ada. Jadi kayak apa ya, tiap kali hero-nya berkata gitu kepada villain-nya, hey you are the Batman and I will save this village from you. Jadi kayak dari kecil ya, kalau kamu lihat videonya dan kamu bisa menyelaraskan dengan audionya, somehow otakmu akan menyambungkan itu semua. Dan kalau kamu memainkan lebih dari 100 video game saat kamu kecil, you eventually getting caught up a lot of new vocabulary. For me ya, itu baru dari dialogues, belum dari UI. Seperti yang aku bilang tadi ya, ada new game, load game,
option, buy, sell, what things like tap, throw, leave, things like that, kayak di UI gitu. Bahkan kalau game-game yang UI-nya sedikit ribet ya, kayak misal apa ya, kalau PS1 tuh Harvest Moon misalnya, pencet start gitu, ada hoe, ada ada sickle, things like that, you can get married. Bahkan apa ya, kayak ada banyak banget UI yang bisa kamu tangkap saat kamu kecil ya, and you have no idea at how English started for me. Kayak eventually I discovered it along the way, and I'm glad I did it. Video game does that to me. For me, yeah. It's maybe not for someone else, but again, it's from my inside. Dan selanjutnya, ada yang bilang kalau video games are violent, ya kan? Kayak beberapa selalu bilang kayak, oh anakku main apa ya, kayak dulu GTA yang buat anak kecil tuh, si bully hehehe, yang anak-anak di SMA yang kerjaannya cuman pukul-pukulan gak jelas gitu. Oh anakku main kayak gini, jangan-jangan di sekolahnya kayak gitu. I would say not always ya, not always. Ini purely my opinion, but violent games never moves a person. It's their surroundings. Game-game yang keras, game-game yang kasar, brutal, horror gitu, itu tidak ada kewajiban. It never molds a person gitu. Kayak it may be for a little bit, but tentang orang itu menjadi kejam dan brutal, menurutku adalah tergantung dari surrounding mereka. Kayak kalau lu di sekolah terbiasa melihat sesuatu yang brutal, dan di rumah juga melihat sesuatu yang brutal, you will be a brutal child. For me ya. Dan I know for me it's just it never makes any sense ya. Karena menurutku ya kayak violent games make violent person. I don't get it. Kayak orang waktu memulai perang dunia dulu, emang mereka main video game apa sampai perang dunia? Kan nggak mungkin kan. It never was from the video games, their surroundings, and a lot of things taken into account, dimana aku nggak bisa ngomong itu satu persatu tentu saja. Kayak dulu main game sejuta umat, yang semua orang pasti tahu, itu GTA San Andreas. Di GTA San Andreas, kalau kamu mainin dari awal sampai akhir, which not a lot of people do, ya kan? Biasanya banyak banget yang main GTA San Andreas tuh ceketnya di misi kereta ini, Big Smoke sialan itu. Dan kalau kamu main GTA San Andreas ya, kamu dari awal-awal itu aja naik sepeda gitu, terus ditembakin sama geng-geng lain, terus kamu nembak-nembak gitu, terus ada misi-misi, kamu bisa plant bom, kamu bisa naruh, kamu bisa masuk ke dalam tank gitu, dan dapat apa dulu istilahnya, bintang 5 itu ya, jadi napi gitu, jadi kayak buronan Interpol dan sebagainya kayak gitu. And aku selama SD gak pernah kepikiran kayak ngeliat kayak ada TNI gitu, kayak aku mau banget nyolong tanknya gitu dan jadi kayak karakter-karakter GTA. No, never has been like that. Kayak gimana ya, I understand it was a game gitu. Aku malah punya opini yang aku baru dapatkan detik-detik ini. Kayak aku malah menyalurkan the things that I could not do in real life, I do it in games. Ya kan, kayak waktu aku SMP apa SMA ya, waktu keluar GTA 5 gitu, aku kalau ngendarai mobil di sana ugal-ugalan. Karena kalau di GTA 5 ngendarai mobil ugal-ugalan, nabrak, ada mobil lain kan tinggal sikat aja gitu. But I never do that in real life. Bahkan kalau aku noleh, kalau aku belok aja ya, tetap pakai lampu sen. Terus pelan-pelan gitu, nggak nginjak pedal gas, pakai rem gitu. It was never that, apa ya, I never plan on doing something that video games have taught me. Mostly because it never was the real world in the beginning. For me ya. Jadi kayak kalau ada kegiatan ilegal yang orang dapat di video game, kayak
Ya, it also happens in real world. Terus kita mau apa? Nyensor koran gitu atau TV, portal berita, kan nggak bisa. Menurutku it is better to educate ourselves. Kalau ya as we grow up, ya we realize some illegal things happen, and just ya well don't be like that. Be a wise person menurutku ya. Just it was, but you can never pin the blame on violent video games, if you ask me ya. Bahkan di beberapa video game terkini, kalian tuh bisa milih jadi orang jahat atau orang baik. Ada semacam karma system gitu, yang bisa membuat kita menyadari trait kita personally. Ada beberapa video game yang kayak beberapa punya multiple endings gitu ya, kan kayak kalau kamu men-treat orang-orang baik gitu dan sebagainya gitu, maka di akhir video game kamu akan be regarded as one of the hero. Atau mungkin itu terlalu superheroish. Misalan kamu adalah anak remaja gitu, kamu berteman baik dengan si A, dan di ujung cerita si A akan menyelamatkan nyawamu and things like that. It helps brings us to kayak unravel semesta gitu, kayak rahasia semesta. Kalau kamu menolong orang gitu, kamu juga akan ditolong. Kamu tidak menolong orang, kamu juga tidak akan ditolong akhirnya gitu. It helps me to remember kayak aku sejak kecil semenjak ada game-game yang kayak gitu ya, aku selalu memilih pilihan yang baik. I could never bring myself to be a bad person. Bahkan kayak in video game ya, kayak kamu role play gitu, kamu bisa menjadi the superhero or the villain, but I always choose to be a superhero. I think it rewards you in your subconscious. Kayak you maybe can do something good along the way ya. But balik lagi ya, as violent games never molds a person, a karma-based system game never molds a person either. Kayak you may be good in video games, but you may be ini kontroversial, you may be not as good at real life, but ini cuman ya kayak nggak selalu kayak gitu. My point is that video game never really took your bahasa Inggrisnya watak, took your personality, took your habits and traits and just reverse them 180 degrees. Never has been like that for me. I think video games in my life generally has been good gitu, karena itu juga acts as some kind of escape for me. Kayak if I have a bad day, I play video game, it puts me in a good mood gitu. Dan video games also acts as something that can lift up your mood too. Jadi kalau bad day main video game, harinya jadi baik. Apalagi kalau harinya dari awal udah baik tuh, terus main video game lagi, harinya bakalan shining, shimmering, splendid, penuh dengan keajaiban yang diberikan oleh Tuhan dengan segala alam semestanya. I do believe in that. Ada berapa video game yang genuinely made to give you good experiences. Dan nggak untuk semua hardcore gamer ya, untuk semua casual gamer aja, pasti kayak semua orang setuju gitu. Begitu mereka pertama kali ngebooting Animal Crossing, anak kecil seperti aku dulu waktu SMP sampai mamaku aja, mungkin semua orang bisa enjoy game-game kayak gitu. For me ya, I think it always has been like that. Ada berapa game yang kayak genuinely give you a good experience. Walaupun ya ada berapa lain yang just straight up killing you down ya, kayak Dark Souls dan game-game yang kayak begitu lu main tiba-tiba udah tamat gitu. Tiba-tiba lu udah game over dan sebagainya gitu. Ada berapa video game yang mengharuskan kamu untuk get good at it. And I think that sort of helps with your habit too. Kayak kamu bisa menjadi orang yang ambitious. You never give up on your task. You become laser focused on the video game. I think sort of things like that ya kan.
Tapi itu terbatas hanya untuk hardcore gamer, dan aku berkata ke sini untuk ke halayak umum gitu loh. Video game was never really that bad. It helps you, even it helps me. It helps me ya, in my personal opinion, it helps me in my childhood. It still helps me in my teenager years, and it helps me in my adult life. Aku masih nge-game sekarang, walaupun nggak sesering dulu ya, nggak seaktif dulu, apalagi dulu waktu TK tuh, inget dah aku pulang TK tuh jam berapa ya, paling jam 10, jam 11 siang gitu, terus main sampai sore, sampai dipanggil tuh ya, minum susu sampai diteriaki, kayak susunya sampai dingin gitu, mandi harus diteriakin, makan harus diteriakin. Aku inget dulu PS1 main game-game kayak apa ya dulu, Spyro, Tenchu, terus Tekken yang lama itu, and many other games. Dan nggak banyak game, nggak ada sama sekali ya, malah game yang berbahasa Indonesia, kecuali game-game bajakan yang kayak GTA San Andreas yang ada modnya Dragon Ball dan sebagainya ya kan, atau Winning Eleven yang isinya ada Bambang Pamungkas yang ada pemain Indonesia itu ya. Selain game-game yang kayak gitu, selain game itu nggak ada game lain yang berbahasa Indonesia. All of them were always in English. Jadi begitu aku TK ya, I gain a lot of things kayak what is new game, bla 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 bla. Aku juga menyadari kalau it may molds my character a little bit, it may be, but for me, the fact that video game has saved me from numerous occasions in my life where I have bad day, bad month, or bad year even, video game were always there for me. Kayak ya ada beberapa video game yang memberikanku good moments, and I still remember it even now gitu. So here comes the part, insight-nya apa? Video games are good. Video games are good. Just don't play it excessively. Jadi yang aku perlu benahin ya adalah nggak bisa lagi jadi anak TK kayak dulu yang main video game dari pagi sampai pagi lagi gitu. Ayo, nggak bisa dong. Kita sudah punya tanggung jawab, kita punya responsibility, we have things that we have to do, that we need to do, and kayak reckless itu nggak bisa. Kecuali mungkin weekend. Aku kalau weekend ya masih ngegame juga dari pagi sampai pagi. So dan ya ini kalau aku mau weekend ya dan aku main dari pagi sampai pagi, it puts me in a good mood gitu. Kan lebih baik kan daripada kita keluar gak jelas apa gitu. Ngapain kayak kamu beli game cuman sekali and you can play it for months gitu. And if puts you in a good mood every day, then what's the loss about it? Menurutku, it's always has been my opinion and in my insight ya. Kalau video games are good, just don't play it excessively. Kalau lu main kebanyakan ya, apa ya, dulu mamaku tuh selalu bilang gitu loh. Jangan main gelap-gelap, jangan main deket-deket, jangan main terang-terang gitu. Jadi tidak boleh gelap banget, tidak boleh terang banget. Ini kayak mamaku nih sales lampu atau sebagainya, jangan-jangan. Tapi apa ya? Mungkin dia ada benarnya karena sekarang aku pakai kacamata. I know it because I game like a hardcore man back then, but ya kayak kamu juga nggak boleh pasang kacamata kuda dan hanya beranggapan kalau semua yang ada di video game itu baik. Nggak juga, nggak selalu. Video game bisa membuat kita terlatih dalam mengambil keputusan. Begitu pula dengan reaksi hand to eye coordination. Or is it eye-to-hand coordination ya? Kalau kalian main game-game racing gitu ya, game-game racing. Jadi kayak inget kayak, banyak banget tuh teenager yang dulu waktu kecil tuh. Waktu SMP, SMA mereka tuh selalu ngedrag pakai sepeda motor mereka gitu ya. Kayak bannya pakai ban sepeda pancal gitu dan warnanya kayak pink menyala dan sebagainya. Aku nggak pernah masuk di komunitas itu, but I can tell you, I know how it feels like to race karena video game gitu. Dan apa ya, menurutku
aku cukup thankful juga aku gak pernah masuk ke komunitas itu, karena ada beberapa temenku gitu yang kayak harus injured karena main apa ya, bukan main, apa itu, balapan liar dengan reckless gitu, dan beberapa dari mereka kayak ada yang ketabrak dan sebagainya. Aku tentu saja ini kayak personal opinion from mine, but balapan liar tuh it was never that good for me ya. Lebih baik aku kalau karakterku di video game babak belur, aku tetap sehat walafiat. Iya gak sih, kayak menurutku it's better to just kayak kalau di GTA 5 gitu, pemainmu kena bom blar gitu, ada tulisan wasted gitu. Tapi kita tetap sehat walafiat kan. It reminds me that you can do reckless things on game but not in real life, and it's just feel good to me. Kayak aku bisa hidup seperti Larry tapi cuma di video game. It's kind of risk that I would want to take sih. Dan video game adalah cara kita mereward para desainer grafis, programmer, dan banyak sekali seperti kayak project manager dan sebagainya, salesperson dan CEO dari game house itu sendiri ya kan. Aku tadi bilang kalau GTA San Andreas adalah game sejuta umat gitu. Begitu banyak yang membeli GTA San Andreas sampai itu dilabeli sebagai salah satu game dengan kopi terjual terbanyak di dunia. Dan itu membuat mereka bisa membuat GTA 5 gitu loh. Dari yang dulu krunya cuma 100 gitu, sekarang krunya sudah 1000-an lebih gitu. Jadi kayak gimana ya, kita juga membantu hajat hidup banyak orang dengan kita membeli video game gitu. Kayak kita nggak membajak sesuatu, we just genuinely do a good thing gitu. Dan bagi aku yang berlatar belakang DKV juga, it's a good thing to give something back to the community. It's a good thing to what can I say? It's a good thing to support the game houses, to the people that actually udah basah gitu di dalam skena game itself gitu. Dan buatku untuk membantu orang-orang itu ya, that's a pretty good reason sih for me. And I think it's an overall good hobby. Ya kan, kayak ada berapa orang yang hobinya main video game? Ada berapa orang yang videonya lagi. Ada berapa orang yang hobinya main board game? Ada berapa orang yang hobinya main game-game physical gitu ya? Dari yang elite seperti golf, basketball, sampai yang kayak gobak sodor atau main congklak gitu. It's all a game. It's an overall good hobby gitu. As long as judi tidak masuk ya, kayak ada banyak ya kan yang kayak mengkorporasikan elemen-elemen gamble di dalamnya. That's not my point gitu. Gaming it's an overall good hobby gitu. Karena itu bisa melatih banyak soft skillmu dan menilik perkembangannya di era sekarang. Kamu kalau menjadi e-sport player, you can get paid in millions of dollars if you won di banyak game-game yang terkenal ya kan, kayak League of Legends, or Dota, or Valorant, CSGO, or things like that ya kan. Sekarang mereka juga menjadi kayak orang-orang yang famous gitu ya kan, orang-orang yang famous dan bukan diberkati ya, kayak hajatnya banyak banget, mereka bisa menjadi miliuner. Nah ini dia, kita bisa menjadi miliuner dalam video game. Kalau if you're good at video game, isn't that a good thing? For me, it's a good thing, ya kan. Beberapa dari kita mungkin berusaha menjadi seorang e-sport player yang terkenal gitu ya kan, yang nge-game 16 jam tiap hari, trying to get that rank gitu, or trying to outbeat your opponent, trying to get better in your game, and it's good ya kan, it's good, people love it. Nah, kalau ngelihat orang kayak 1 versus 5 gitu di game tembak-tembakan gitu, dan satu orang itu bisa menghabisi 5-5-nya gitu. Wih, semua orang pasti goes crazy. Crowd goes like gitu. It's a good thing. Tapi bagi kalian yang juga cuman casual gamer gitu,
yang tipikal kayak aku yang pulang kerja ngegame to get a good mood, get a good sleep gitu ya kan. It's still a good thing. It's still a good thing ya kan. Ada banyak banget macam-macam genre game yang macam-macam, and you can buy one that suits your needs gitu. Kamu suka game apa kayak Animal Crossing, kamu suka game racing, tembak-tembakan, RPG, suka game apa ya, masak-masak, ada game cocok-cocokin baju dan sebagainya. There's a lot of games for girls, for boys, for elders, for adults, teenagers. There's a lot of games. Dan dari banyaknya itu sendiri, bahkan kita bisa milih gitu kok. What video games are good for me? What video games are bad for me? Jadi kayak video games, is it bad? No, if you pick the right video game for you, I guess. Jadi menurutku bagi kalian yang merasa kalau video game is a bad thing, I suggest you give it a second chance. Video game is an overall good hobby gitu. Itu bisa ya seperti semua poin yang aku katakan tadi. And if you willing to give it a try, I can guarantee it. I can promise that you might change your position on video game is bad thing a little bit gitu. Kayak kamu bisa menggeser posisimu gitu. And that's a good enough reason for me. Kalau kamu bisa merasa dari yang awalnya video game is bad to video game is good, dan kamu bisa menyebarkan ke orang-orang yang berpikiran kalau video game is bad, then it will somehow kayak ada apa ya, kayak efek kupu-kupu menjadi tornadonya gitu. Kayak it can help a lot of developers, e-sport menjadi semakin terkenal dan banyak orang yang semakin terbantu kan karenanya. And it's a good cause to be exactly ya for me. It's an overall good hobby. That's my insight. That's my final insight. Video game is an overall good hobby. And that concludes our episode 1, episode perdana kita. Ngomongin tentang video game dan apa ya, skenanya di mata masyarakat yang kurang lebih negatif ya. Dan untuk episode perdana I couldn't pick a better topic to do because I was once a gamer. Ya itu opini pribadi ya, but I think I will see you next time. And as for my insight that video game is good, I will stand by it. Dan kita akan akhiri dengan jargon dari podcast ini. In for a penny, in for an experience. I'll see you next time.